Halo Sobat Amat Saya Tambah Kaya. Nah, di episode ini teman-teman, saya ingin menjawab satu pertanyaan. Jadi kemarin ada yang tanya saya di Instastory. Dia bertanya, kalau Bro Tommy, dari 0 sampai ke 100 juta, atau 100 juta ke 1 miliar, lebih susah mana gitu ya. Saya akan coba menjawab gitu. Jangankan dari 0 deh, dari 1 juta aja ya lebih enak hitungnya. Dari 1 juta ke 100 juta, itu butuh kenaikan 100 kali lipat ya teman-teman ya. 1 ke 10 kan 10 kali lipat. 1 ke 100 sama dengan 100 kali lipat gitu. Sedangkan 100 juta ke 1 miliar itu hanya butuh 10 kali lipat ya. Jadi kalau di investasi pastinya lebih susah mana? Lebih susah yang lipatannya gede teman-teman ya. Jadi kalau 1 juta ke 100 juta pasti lebih susah itu. Lebih susah karena kita harus naik sampai 100 kali lipat gitu ya. Bayangin naik 100 kali lipat butuh waktu berapa lama gitu. Sedangkan di investasi saham itu kan tidak pasti ya kenaikannya. Mungkin bisa 1 tahun bagus sekali performance kita, mungkin tahun depan mungkin agak kurang performance-nya. Nah, untuk dari itu lebih susah 1 juta ke 100 juta teman-teman. Karena kalau kita udah ngolah uang besar, ya kenaikannya juga cepat gitu. Misalnya 1M ke 2M. Kan kelihatannya, wow, 1M ke 2M itu kan untung 1 miliar ya. Padahal kenaikannya hanya 100% teman-teman. Jadi lebih mudah kan? Ya sama juga, 1M uang kita ke 500 juta. Itu penurunannya juga cepat tuh teman-teman. Hanya butuh turun 50% gitu ya. Ya begitulah kalau seni di investasi saham gitu. Makin uang yang kita kelola besar, untung dikit itu udah besar gitu. Kalau uang yang kita kelola turunnya juga besar gitu teman-teman. Dulu pas saya untung pertama kali invest ya, modal saya kan 10 juta. Saya untung 30% hanya dalam kurang lebih 2-3 bulan. Wah, itu kan saya senang banget tuh teman-teman. Saya selalu mindsetnya bandingkan dengan deposito. Deposito waktu itu hanya 6%. Saya mikir kalau saya jual 30% ini, untung 3 juta, ini kan lumayan banget. Baru 2 bulan 3 bulan lah. Daripada saya taruh deposito hanya 6% gitu. Ternyata ya ketika uang kita makin besar, pikiran kita lebih begitu lagi teman-teman. Contohnya saya udah punya 1M gitu. Saya untung 10% aja, itu 100 juta. Kalau saya bisa 1 minggu untung 10%, kalau saya liatin terus ini, mungkin saya bisa tergoda teman-teman. Wah, 100 juta dalam 1 minggu. Kebetulan misalnya sahamnya lagi bagus nih. Satu minggu 100 juta gitu ya. Saya bandingkan lagi dengan deposito. Pikiran saya nih, wow, depositonya sekarang 4%, 3%. Berarti kalau 1M cuma 30 juta. Jauh banget nih gitu ya. Nah, itulah yang menggoda kita ketika mempunyai uang besar gitu ya. Tapi kembali lagi karena kita punya goalnya, kita punya targetnya, kita balik lagi ke plannya kita teman-teman. Nah, tapi hari ini ya, saya akan coba sharing gimana cara perhitungannya ya dari 1 juta ke 100 juta. Butuh waktu berapa lama dengan persentase kenaikannya juga teman-teman. Langsung aja kita masuk ke kalkulatornya gitu ya. Jadi untuk 1 juta ya, kita masukin current principal 1 juta. Jadi kita current principal ini adalah modal kita invest. Kita anggap aja kita invest hanya 1 kali teman-teman. Kita mau gandain sampai 100 juta. Kira-kira butuh waktu berapa lama gitu ya. Nah, kita harus set dulu nih interestnya, kenaikannya per tahun itu berapa persen gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, atau di StockUp atau maupun di Bro Putra, kita punya namanya targetnya gitu ya, atau magic numbernya gitu. Itu ada di angka 40%. Nah, angka ini didapat dari mana gitu ya. Kebetulan Bro Putra juga selama berinvestasi di pasar saham gitu ya, angka yang dia dapat interestnya gitu ya, jika disetahunkan itu sekitar 40% gitu ya. Dan kalau saya mungkin lebih baik gitu ya. Kenapa bisa lebih baik? Karena time frame saya lebih pendek gitu. Saya mendapatkan jackpot beberapa kali dan hasil juga lebih tinggi dari hasil itu. Tapi tidak bisa diukur dibandingkan begitu gitu ya. Sedangkan Warren Buffett udah invest selama 80 tahun. Nah, secara 60 tahun terakhir performance-nya interestnya itu 20%. Itu bagus banget gitu teman-teman. Jadi per tahun itu kenaikan 20%. Wah, itu luar biasa. Tapi karena kita di Indonesia masih sangat berpotensi gitu ya. Kalau kita analisa dengan baik, kita invest gitu ya, 40% itu sangat memungkinkan teman-teman. Tapi jangan diukur per tahun ya, kita ukur secara jangka panjang juga. Oke, kita masukin interestnya 40% ya teman-teman. Kita fixkan dulu interestnya 40%. Years to grow-nya ya. Jadi untuk 1 juta ya, mau jadi 100 juta, kan naik 100 kali lipat, itu sebenarnya butuh 14 tahun teman-teman. Saya sudah coba hitung sebelumnya ya. Nah, jadilah 1 juta kita jadi 111 juta di bawah ini hasilnya.
future value-nya ya. Jadi teman-teman butuh 14 tahun nih tanpa menambah modal lagi gitu ya, dengan persentase kenaikan interestnya 40% gitu teman-teman. Tapi sebaliknya nih, 100 juta ke 1 miliar butuh berapa tahun teman-teman? Kita coba lagi, 100 juta kita mau gandain kompon terus ya, jadi 1M. Jadi kenaikannya 10 kali lipat dong, dengan interest 40%. Sebenarnya kita butuh 7 tahun teman-teman. Nah, ini muncul. Jadi current principal 100 juta, years to grow-nya 7 tahun, ya, interestnya 40%, jadilah 100 juta menjadi 1 miliar 54 juta teman-teman. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau kalian pikir yang mana lebih susah, ya pastinya yang makin tinggi returnnya, lipatannya itu yang lebih susah gitu. Untuk itu kita harus tahu dulu nih target interestnya kita berapa, kita mau gandainnya jadi berapa. Ini lebih mudah untuk kita set targetnya teman-teman. Di sini semoga teman-teman bisa mendapat gambarannya ya. Berarti kalau dari 1 juta ingin menjadi 10 juta, 10 kali lipat, jadi berarti butuh 7 tahun. Kalau 1 juta ke 100 juta dengan interest rate 40% butuh 14 tahun gitu ya. Setiap 7 tahun sekali 10 kali lipat, tambah 7 tahun sekali kita gandain lagi jadi 100 kali lipat dengan interest 40%. So, itu saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga teman-teman mendapat insight baru ya teman-teman. Dan jangan lupa keep compounding terus modal kita teman-teman. Saya percaya kalau saya sendiri ini tidak melakukan compounding gitu ya, tidak melipat gandakan terus modal saya tidak bisa mencapai 1 miliar pertama ya dalam 3 tahunan gitu. Kenapa bisa cepat? Karena saya gulung terus. Dari contoh tersebut teman-teman sudah dapat bayangannya ya. Kalau teman-teman lipat ganda terus, maka modal kita akan sangat cepat membesar gitu, seperti bola salju. Dia gulung terus, lama-lama akan membesar gitu. So, mungkin itu saja teman-teman. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya.